kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita semua. Kita bertemu kembali di dalam acara pelayanan wanita wilayah 10. Petugas seterusnya yaitu doa pembuka Puan Emi, topik kesehatan Puan Nipin, lagu istimewa Adik Alan yang bertajuk Raja Wali, renungan Puan Runin, dan doa penutup Puan Runin juga. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Tamadahay pemberong kerajaan surga saat itu berpatiahay lumalho beras musiko marayo tagin aku media tuya sentiasa kada bersama dahay sepanjang masa sepanjang tempo itu pemenggunaan itu tama masa itu tama kami hay pelayanan wanita wilayah 10 itu acara dinanda gitu minggu sambayang daman pokoro kami hay tama dot iberkat no penginsyanan no kumay dahay man pataka kumay dahay tisam tiso may dot acara inti berjalan dot yantok dit korokyan pengkana git insanan dahay wanita-wanita wilayah 10 iti nga sentiat manu anoy nga hay dot ilham mantadi surga may dot nuno po hit acara dahay dot tisam-tiso nga hino ko bersama dahay ano po hit uborosan dahay tao po ni activity ngay dahay nga hino ko bersama dahay mansanan di nga mantan nagi kahandak no tama sipaw dot tagi na to timpo dite isuang dot minggu sambayang pelayanan wanita sepanjang iti tama nakadahay dot kesehatan tinan dot sana dahay dot isuang dot acara dite anagi odingan dot insananit para wanita dot isuang daya 10 nga baik dot isuang da acara dite it kan ko pay namong acara nga kani hay tama dot insanan dahay nga ano pa siya so berkat mo tadi suang kesehatan dahay tisam-tiso pengkano di insanan it paganakan nga dahay insanan nga hino ko do bersama dahay labi na ko pio acara dite nga hino ko dumunghup dahay tisam-tiso ang tamong kadahay ano gahay pen sa buhay insananit gangguan-gangguan kagalapan may dot insanan dite nga nuwayo di karahian mo kung sikaw tama to bersama kadahay sa panjang dati minggu sambayang iti minangampun ka minangampun ka nagidusa dahi tagungo insanan ti tama manday pasarap iswangaran tanak ng Tuhan Yesus Kristus Diyos salamat dahay amen. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Salam damai dalam Kristus. Saudara dan saudari, Anda bersama dengan saya Niven. Dalam sudut kesehatan kali ini saya membawakan tajuk 5x8 amalan hidup secara sehat.
Saudara dan saudari, apa itu 5 kali 8 amalan hidup secara sehat? Bagaimana kita melakukannya? Dan apa akibatnya jika kita tidak mengikuti amalan ini? Saudara dan saudari, kita pergi kepada amalan yang pertama, yaitu berhenti makan sebelum kenyang, ataupun berhenti makan lebih kurang 80% kenyang. Apa yang terjadi jika kita makan terlalu kenyang? Apa yang terjadi dengan perut kita? Yang pertama, risiko yang pertama ialah jika kita makan terlalu kenyang, kita akan mengalami masalah pencernaan. Yang kedua, kurang penumpuan ataupun concentration, karena aliran darah lebih banyak ke arah perut. Yang ketiga, mudah penat ataupun susah bernafas. Dan yang keempat, cepat lapar. Saudara dan saudari, kita pergi kepada amalan yang kedua, yaitu makan malam sebelum jam 8 malam. Kenapa kita perlu makan awal? Kenapa kita perlu makan sebelum jam 8 malam? Karena yang pertama, kita akan mengalami obesity. Jika makan malam terlalu lewat, kita akan mengalami berat badan yang berlebihan disebabkan makanan yang kita makan tidak digunakan untuk tenaga. Dan yang kedua, sukar ataupun susah untuk tidur. Amalan yang ketiga, saudara dan saudari, ialah minum 8 gelas air setiap hari. Nah, saudara dan saudari, kenapa kita perlu minum sekurang-kurangnya 8 gelas air setiap hari? Ini karena kandungan air di dalam tubuh manusia adalah 85% untuk otot 75%, darah 83%, dan sumsum tulang 25% air. Nah, tubuh badan kita akan kehilangan air melalui berpeluh, membuang air besar, dan juga membuang air kecil. Nah, saudara dan saudari, apa risiko dia jika kita kurang minum air? Risiko yang pertama ialah penyingkiran bahan tumbuhan kurang. Yang kedua, mengalami risiko pembentukan batu karang di dalam buah pinggang. Yang ketiga, penyujukan tubuh badan kurang dan menyebabkan suhu badan tinggi. Yang keempat, risiko pembekuan darah yang menyebabkan stroke. Dan yang kelima, kurang concentration dan juga pening kepala serta sakit kepala. Kita pergi kepada amalan yang keempat, saudara dan saudari. Tidur secukupnya 8 jam setiap malam. Nah, kenapa kita perlu tidur cukup setiap malam? Kenapa perlu tidur awal? Ini karena hormon serotonin yang membantu kita untuk tidur nyenyak hanya banyak dihasilkan sebelum jam 11 malam. Saudara dan saudari, kita pergi kepada amalan yang terakhir, yaitu amalan yang kelima, yaitu berjalan kaki sekurang-kurangnya 8.000 langkah setiap hari, ataupun sebaik-baiknya 10.000 langkah setiap hari. Kenapa kita perlu berjalan kaki? Kenapa kita perlu berjalan kaki sekurang-kurangnya 8.000 langkah dan 10.000 langkah setiap hari? Ini karena penyakit utama yang menyerang manusia bukan disebabkan penyakit berjangkit, tetapi disebabkan amalan hidup yang tidak sehat. Saudara dan saudari, sekian perkongsian 5 kali 8 amalan hidup sehat daripada saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam. Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Tajuk renungan pada malam ini ialah Tuhan mengasihimu, dan merupakan renungan yang keempat di dalam acara Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita Wilayah 10. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti mana Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasihku itu. Saya teruskan dengan sebuah cerita. Seorang guru pengganti yang sedang membantu merawat sekelompok kecil anak-anak di sekolah kurang upaya melihat seorang budak laki-laki yang sedih dan sangat gelisah. Lalu dia menghampiri budak laki-laki itu dan dia coba untuk menghiburkannya. Lalu dia membisikkan ke telinganya, Yesus mengasihimu. Janganlah engkau bersedih. Dan tidak lama selepas itu, budak itu mulai ceria dan mulai tertawa. Sungguh luar biasa kata-kata Tuhan mengasihimu, saudara dan saudari. Pernahkah kita terpikir ingin mengucapkan kata-kata Tuhan mengasihimu kepada kawan-kawan ataupun saudara-saudara ataupun sahabat handai kita apabila mereka dalam keadaan berduka cita, putus asa, ataupun hilang pengharapan dalam kehidupan mereka. Ada baiknya saudara dan saudari, apabila kita melihat kawan kita bersedih, biarlah kita ingat, biarlah kita lakukan suatu perkara yang sangat menggembirakan Tuhan, yaitu kita memberi penghiburan kepada mereka dengan mengucapkan kata-kata Yesus mengasihimu. Coba Anda pikirkan, apabila Yesus mengenal Anda, apakah penghiburan yang Anda dapat bila Anda mengetahui Yesus Kristus sangat memperhati kepentingan kita? Renungkan rasa yang aman damai dan nikmati saat bila kita mengetahui gembala yang baik menjaga kita. Dan renungkan pula apa artinya bila Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukankah itu kasih yang sungguh luar biasa? Di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan, tak ada satupun ciptaan yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam kasih Yesus Tuhan kita. Jadi, apakah maksudnya Tuhan atau Allah mengasihi kita? Jawabannya saudara dan saudari, kita akan mendapatkan kehidupan, kedamaian, pengharapan, dan sukacita hanya di dalam kasih Yesus. Akhirnya saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan, mari kita terima dan tinggal di dalam kasih Tuhan dengan penuh kesetiaan, sementara menunggu kedatangannya yang kedua kali yang tidak lama lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur ya Tuhan, karena kesempatan yang kami sudah perolehi mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan itu dapat membantu kami untuk terus tinggal di dalam kasih Tuhan,
karena Tuhan begitu mengasihi kami, sentiasa peduli akan keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami. Biarlah kami meneruskan kehidupan kami bersama dengan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan, dan sertai pelajaran maupun acara kami seterusnya untuk malam esok, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, agar itu tidak akan menjauhkan kami dari Bapa. Semua ini kami serahkan dan mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.